Kamu harus minta maaf sama ibu. Aku menatapnya tidak percaya. Mas dengar apa yang ibu bilang ke aku? Apapun yang ibu bilang, dia tetap orang tua. Aku tertawa getir. Jadi aku apa mas? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang nonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari pertama aku menjejakkan kaki di rumah ini, aku benar-benar percaya aku membawa pulang cinta. Aku pikir senyuman dan restu akan menyambutku, seperti adegan pernikahan dalam film yang manis itu. Nyatanya, yang menyambutku hanyalah tatapan dingin Bu Ratna dari balik sofa. Tatapan yang membuatku merasa aku bukan datang sebagai keluarga, tapi sebagai masalah yang baru tiba. Pintu bahkan tidak ia buka. Dimas yang melakukannya. Apa harus aku yang angkat koper itu juga? Suara Bu Ratna lirih, tapi cukup tajam untuk merobek hati. Aku refleks tersenyum. Senyum yang terasa pahit. Menunduk dalam seperti penjahat yang meminta maaf tanpa tahu salahnya apa. Selamat siang, Bu. Suaraku kecil, kaku, seolah menyapa tembok yang tidak ingin ku beri salam. Ia tidak menjawab, hanya mengibaskan tangan, menyuruh Dimas menaruh barangku di kamar belakang. Aku mengikuti suamiku melewati ruang tamu yang rapi. Rapi tanpa ruang untuk kehadiranku. Langkahku berat. Setiap karpet yang kuinjak terasa seperti mengatakan, "Kamu tidak diterima di sini." Aku menatap foto-foto keluarga di dinding. Ada Dimas kecil, tersenyum bahagia, berdiri di samping ibunya yang memeluknya erat. Pelukan yang sama yang kini tak akan pernah ia bagi untukku. Sesampainya di kamar, sebuah ruang sempit dengan tembok kusam dan lemari tua, aku menaruh tas sambil menarik nafas panjang. Dalam hati aku meyakinkan diri. Mungkin ia hanya butuh waktu. Aku akan berusaha. Aku akan membuatnya suka padaku. Tapi bisikan itu hanya bertahan sesaat, karena suara Bu Ratna kembali terdengar dari luar. Dimas, kamu yakin sama pilihanmu? Lihat dia, tidak pantas masuk rumah ini. Lututku melemas, tenggorokanku tercekat. Aku menutup pintu pelan, bukan untuk meredam suara ibunya, tapi untuk menahan hatiku agar tidak jatuh berantakan tepat di lantai yang baru kujejak. Dan dari situ aku sadar, aku tidak disambut masuk ke keluarga baru. Aku baru saja melangkah memasuki medan perang yang tak pernah kuasa aku persiapkan. Hari-hari awal berjalan seperti ujian tanpa nilai kelulusan. Aku bangun lebih pagi dari ayam. Saat orang lain masih terjebak mimpi, aku sudah berada di dapur, memegang sapu, menyentuh air dingin, dan berharap setiap bunyi piring yang kutata bisa mengantar pada penerimaan. Aku pikir, jika aku cukup rajin, cukup sopan, cukup sabar, aku akan disayangi. Tapi setiap usahaku justru menjadi bahan untuk dilecehkan. Nasi terlalu lembek. Astaga, cara kamu potong bawang itu, aduh. Kamu yakin pernah diajar ibumu? Kadang ia tertawa, bukan karena lucu, tapi karena ia ingin aku merasa kecil. Tatapan Bu Ratna selalu memeriksa, menilai, menghakimi. Bahkan saat aku hanya berdiri, aku merasa seperti sudah melakukan kesalahan besar. Ia memerintahku dengan bahasa halus yang ujungnya tetap menghina. Kalau kamu nggak bisa masak, biar ibu yang bantu. Kamu lihat dan belajar ya. Kasian Dimas kalau makanannya seburuk ini. Aku hanya mampu menunduk. Lidahku keluh, bukan karena tidak ingin membalas, tapi karena aku tidak ingin memperburuk semuanya. Aku memandang Dimas, mencari secuil keberanian untuk ia kirim melalui tatapannya. Tapi ia hanya lewat, mencium kening ibunya, lalu duduk di sofa tanpa sepatah kata pun untukku. Saat itu aku sadar, suaraku tidak terdengar di rumah ini.
Keberadaanku hanya sebagai bayangan yang bisa disuruh atau disalahkan. Aku menelan semua sakit itu sendirian, karena aku ingin Dimas bangga padaku, karena aku ingin diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi semakin keras aku berusaha menjadi baik, semakin jelas ia menunjukkan bahwa aku bukanlah pilihan yang ia senangi. Seolah-olah setiap keringatku hanya menjadi alasan baru untuk membenciku. Aku duduk di tepi ranjang, memainkan ujung selimut yang mulai kusam. Sudah berulang kali aku menahan sesak di dada ini, tapi malam itu aku mencoba bicara. Mas, ibu kayaknya gak suka aku. Dimas menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyuman yang bukan menenangkan, tapi meremehkan rasa sakitku. Ah, kamu aja yang terlalu sensitif. Ibu cuma gitu orangnya. Aku mengerja pelan. Sensitif. Jadi hatiku yang salah, bukan perlakuan ibunya. Aku menatap matanya lama, berharap ada sedikit saja keberpihakan. Karena bukankah pernikahan berarti saling menjaga? Bukankah aku istrinya? Yang kutemukan hanyalah kekosongan. Diam yang terasa seperti, kamu harus melawan ini sendirian. Aku memberanikan diri lagi. Mas, aku capek kalau harus terus disalahkan. Jawaban yang kudapat hanya, kamu sabar ya demi aku. Sabar, kata yang terdengar indah kalau diucapkan oleh orang yang ikut berjuang. Tapi ketika datang dari seseorang yang tidak merasakan sakitnya, itu hanya topeng untuk melarikan diri. Aku ingin berteriak. Kalau demi kamu, kapan kamu demi aku? Tapi suara itu hanya berputar di kepala. Tidak pernah sampai ke bibir. Karena aku takut. Takut kalau aku melawan, aku tidak hanya akan kehilangan hormat ibu mertua, tapi juga cinta suamiku. Malam itu aku belajar satu hal. Lebih mudah bagi Dimas menyuruhku diam daripada membuat ibunya berhenti melukai. Lebih mudah baginya menyalahkanku sebagai penyebab masalah daripada berdiri di sisiku sebagai solusi. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak merasa salah. Tidak merasa sedang membiarkanku terluka. Menurutnya, ini normal. Menurutku, ini penyiksaan yang dibungkus kata keluarga. Aku menutup mata sambil memeluk diriku sendiri. Sebab dalam pernikahan ini, kadang satu-satunya yang membelaku hanyalah aku sendiri. Malam itu, meja makan terasa seperti ruang interogasi. Aku duduk di sudut kursi, berusaha menghadirkan senyum sekecil apapun yang tersisa. Dimas pulang lebih malam dari biasanya. Aku sempat berharap suasana makan malam akan lebih hangat kalau ia ada. Ternyata aku salah. Bu Ratna menatapku seperti seseorang yang akan menilai dan menorehkan nilai di dahiku. Kamu dulu sekolah sampai mana? Tanyanya. Santai. Tapi tatapannya tidak. Aku menjawab selemah lembut yang aku bisa. Sampai SMA, Bu. Seharusnya itu bukan aib, bukan? Setidaknya itu yang selama ini diajarkan orang tuaku, bahwa pendidikan bukan hanya tentang gelar, tapi akhlak. Tapi Bu Ratna tertawa kecil, bukan tawa bahagia, melainkan tawa penuh penghinaan yang sengaja ia tampilkan. Pantas saja kamu tidak selevel dengan keluarga kami. Udaranya langsung berubah dingin. Aku merasakan wajahku panas, tapi tubuhku membeku. Sendok di tanganku bergetar tanpa perintah. Aku menatap piring seolah nasi itu bisa menyembunyikanku dari rasa malu. Aku menoleh ke Dimas, berharap ia akan berkata, "Istriku tidak pantas diperlakukan seperti itu." Tapi ia hanya memandangi nasi di piringnya, mengunyah cepat seperti sedang berusaha menelan keadaan ini tanpa benar-benar merasakannya. Dalam keheningan itu, Bu Ratna menambahkan, "Keluarga kami ini punya standar, bukan sembarang orang bisa cocok masuk ke sini."
sembarang orang. Aku itukah? Aku menunduk dan menghela nafas perlahan. Jika aku membalas, aku akan dianggap kurang ajar. Jika aku diam, aku dianggap memang tidak berharga. Aku memilih diam, bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri hanya demi menjawab orang yang tidak ingin mengerti. Aku memasukkan sesuap nasi ke mulut, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan makanan berubah menjadi penghinaan. Rasanya pahit, sangat pahit. Tapi aku tetap menelan. Seperti aku menelan luka-luka yang tidak pernah terlihat mata siapapun. Kamar kami hanya berukuran 2 kali 2 meter. Cahaya redup datang dari lampu kuning yang hampir padam. Panasnya menempel di kulit seperti rasa sesak yang tak bisa kulepaskan. Tidak ada jendela, tidak ada sirkulasi udara, tidak ada tempat bagi nafasku untuk mencari kebebasan. Namun di ruangan kecil itu, aku menumpahkan semua air mata yang kutahan sepanjang hari. Setiap malam selalu sama. Aku tidur dengan hati yang lebih lelah dari tubuhku. Dimas merebahkan diri begitu kepalanya menyentuh bantal. Nafasnya teratur, nyaman, terlindungi. Seolah dunia baik-baik saja. Aku memandang punggungnya dari belakang. Punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar, kini terasa seperti tembok yang membalas semua sentuhanku dengan jarak. Aku ingin berkata, "Mas, peluk aku rapuh." Tapi lidahku tertahan oleh ketakutan. Takut ia menganggapku berlebihan. Takut ia memilih membela ibunya lagi. Takut ia berkata, "Kamu drama." Jadi, aku memilih diam. Karena kadang diam lebih aman daripada berkata jujur. Aku memeluk diriku sendiri, berpura-pura bahwa pelukan itu cukup untuk menghangatkan jiwaku. Dalam hening yang terasa seperti jurang antara kami, pikiran-pikiran mulai berteriak. "Pulang saja. Di rumah ibumu, kamu dicintai. Kamu tidak harus membuktikan apapun." Tapi kemudian suara lain berbisik. "Ini suamimu. Ini rumahmu, atau setidaknya seharusnya begitu. Kamu berjuang untuk cinta yang kamu pilih sendiri." Aku terombang-ambing di antara 2 tempat yang sama-sama memanggilku. Rumah ibuku yang penuh pelukan dan rumah ini yang penuh luka. Apa aku salah berharap? Air mata jatuh lagi. Aku tidak meminta banyak hal. Aku hanya ingin satu hal. Diterima, dicintai, dilihat. Bukan sebagai orang luar, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai istri yang juga manusia. Namun, malam demi malam, kamar ini memberi jawaban yang sama. Aku sendirian, walau tidur hanya berjarak 1 lengan dari suamiku sendiri. Luka fisik mudah sembuh. Luka di hati? Tidak. Bu Ratna tidak pernah menyentuhku. Tapi kata-katanya memukul dengan sempurna. Lebih tepat sasaran dibanding tangan manusia manapun. Setiap tatapan meremehkannya adalah cambuk. Setiap komentar dinginnya adalah pisau yang diasah dengan kebencian. "Kamu hanya merepotkan. Cucu yang kamu lahirkan nanti pasti menurun sepertimu. Anakku bisa dapat yang jauh lebih baik." Aku pernah tersenyum saat mengupas bawang. Dan air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena bawangnya pedas, tapi karena aku tahu. Aku sedang ikut teriris bersama lapis-lapisnya. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa benar aku layak dicintai? Apa benar aku pantas berada di sini? Kadang saat aku mencuci piring, air keran menenggelamkan suaraku sendiri. Tangis yang berusaha aku tahan agar tak terdengar oleh siapapun, bahkan Dimas. Aku sering memandangi pintu rumah diam-diam, membayangkan aku pergi tanpa suara, menghilang. Apakah mereka akan sadar? Atau justru akhirnya merasa lega? Aku benci pertanyaan itu, tapi setiap hari
Pertanyaan itu datang tanpa permisi. Duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat dan berbisik. Tidak ada yang akan merindukanmu. Dan aku semakin takut bahwa bisikan itu mungkin benar. Hari itu aku sudah terlalu lelah. Bukan hanya lelah tubuh, tapi lelah menahan semua yang tidak pernah bisa kukatakan. Aku baru saja mencuci tumpukan piring setelah makan siang. Tangan kiriku sedikit gemetar, karena detik itu aku hanya ingin berbaring sebentar saja. Tapi Bu Ratna berdiri di belakangku, seperti bayangan yang tidak mau pergi. "Kenapa piring-piring ini kamu taruh di sini? Kepalamu dipakai tidak?" Aku menarik napas panjang, mencoba sabar lagi. Namun sabar juga punya batas. Dan batas itu rupanya berdiri tepat di depanku hari ini. Aku menoleh. Suaraku bergetar. Bukan karena marah, tapi karena sudah terlalu lama diam. "Sampai kapan ibu memperlakukan saya kayak pembantu?" Piring di tanganku nyaris jatuh. Bu Ratna terbelalak seolah aku baru saja mengaku sebagai penjahat. Sunyi melingkupi seluruh rumah. Bahkan jam dinding terasa berhenti berdetak. Lalu ia berteriak, "Kurang ajar!" Langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Dimas muncul dengan wajah bingung. Aku melihatnya, meminta pertolongan lewat pandangan mata. Memohon ia ada di pihakku. Hanya kali ini saja. Tapi yang kulihat, justru jari telunjuknya menunjuk tepat ke wajahku. "Kamu itu gimana sih? Itu ibu." Aku terpaku. Seolah ada benda tumpul yang menghantam dadaku. Keras. Dalam. Aku menatapnya lama. Mencari jejak suami yang dulu memintaku menikah dengannya. Yang berjanji akan menjagaku. Namun di matanya, aku hanyalah penyebab masalah. Ia tak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak menanyakan bagaimana aku bertahan selama ini. Yang terpenting baginya hanyalah aku sudah membuat ibunya marah. Dan untuk pertama kalinya, lantai dingin itu terasa lebih memelukku daripada manusia manapun di rumah ini. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari posisiku. Aku sendirian di rumah ini. Sepenuhnya sendirian. Malam itu udara begitu berat. Seakan semua oksigen di kamar kecil kami dicuri oleh kemarahan yang belum selesai. Dimas duduk di tepi ranjang dengan wajah kaku dan suara yang tak lagi kukenal. "Kamu harus minta maaf sama ibu." Aku menoleh pelan, memastikan aku tidak salah dengar, tapi raut wajahnya menegaskan semuanya. Aku bukan lagi seseorang yang ingin ia lindungi. Aku hanyalah masalah yang harus ia jinakkan. "Mas dengar apa yang ibu bilang ke aku tadi? Semua penghinaan itu." Dimas menghela napas, bosan. "Apapun yang ibu bilang, dia tetap orang tua. Kamu kan harus hormat." Aku menatapnya, mencari sedikit pengertian, serpihan kasih, apa saja yang bisa kupegang. Tapi yang kutemukan hanya dinding tebal di antara kami. Aku tertawa lirih, tawa yang terdengar seperti seseorang yang sudah kehilangan harapan. "Jadi, aku ini apa, Mas? Bukan keluarga, bukan orang yang Mas pilih." Ia terdiam, membiarkan pertanyaanku jatuh dan pecah di lantai, seperti hatiku. Diamnya adalah keputusan. Diamnya adalah keberpihakan. Dan diamnya adalah pengkhianatan. Aku membuang pandangan ke dinding kusam, mencoba menelan pahitnya kesadaran baru. Di rumah ini, ibu bisa salah 1000 kali, tapi tetap aku yang harus disalahkan. Lalu Dimas berdiri dan keluar kamar, meninggalkanku sendiri dengan kebenaranku yang tidak diakui. Aku memegang dada, bukan karena sakit fisik, tapi karena untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri. Kalau aku tak dihargai sebagai istri, masih pantaskah aku tinggal di sini? Malam itu aku tak menangis.
Air mata sudah kehabisan alasan untuk jatuh. Yang tersisa hanyalah satu rasa. Perih yang mulai berubah menjadi kekuatan. Kekuatan untuk mempertanyakan apakah cinta seharusnya menyakitkan seperti ini. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari matahari. Tidak ada rencana panjang. Hanya keputusan sederhana yang lahir dari luka terlalu lama. Aku melipat beberapa baju ke dalam tas kecil. Perlahan, tanpa suara. Seperti pencuri yang mencuri dirinya sendiri dari tempat yang salah. Aku memandang kamar sempit itu untuk terakhir kalinya. Tempat semua air mataku menetes dalam diam. Tempat aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Tanpa meninggalkan pesan, karena aku tahu pesanku hanya akan diabaikan. Tanpa pamit, karena pamit hanya berarti membuka kesempatan untuk dicegah. Aku berjalan keluar pintu. Langkahku gemetar, tapi teguh. Entah mereka sadar aku pergi atau tidak. Entah mereka peduli atau tidak. Yang kupedulikan hanya satu. Aku harus selamat dari tempat itu. Aku naik angkot dengan kepala tertunduk. Setiap getaran jalan seperti mengingatkan betapa lama aku menahan rasa sakit itu. Ketika sampai di rumah ibuku, rumah sederhana dengan cat pudar, aku seperti akhirnya pulang setelah membeku terlalu lama. Ibu membukakan pintu. Wajahnya terkejut. Tanpa bertanya apapun, ia langsung memelukku. Pelukan itu hangat, tidak menghakimi, tidak mempertanyakan, tidak membandingkan. Aku menangis seperti anak kecil yang baru diingatkan apa itu rasa aman. "Kamu nggak sendiri, Nak," bisik ibu sambil mengusap punggungku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku benar-benar bernafas, dengan dada yang tidak lagi tertindih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Meninggalkan bukan berarti kalah. Kadang itu satu-satunya cara untuk bertahan. Malam itu terdengar pintu diketuk dengan tergesa. Aku baru saja selesai menangis ketika ibu keluar lebih dulu untuk melihat siapa. Aku mendengar suaranya. Suara yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun belakangan berubah menjadi tempat aku mencari jawaban yang tidak pernah kutemukan. "Dimas." Aku keluar perlahan. Langkahku berat. Ada bagian hatiku yang masih ingin berlari kembali. Namun ada bagian lain yang masih terluka. Wajah Dimas kacau. Matanya sembab. Napasnya tidak teratur. "Ran," suara itu pecah. "Pulanglah, rumah itu kosong tanpa kamu." Aku menggigit bibir, menahan gejolak dalam dada. Kosong. Padahal aku tidak pernah merasa punya tempat di sana. Aku ingin menjawab, tapi kata-kataku tertahan ketika aku melihat sosok lain di belakangnya. Bu Ratna, dengan sorot mata yang tidak lagi tajam, melainkan rapuh. Ia menunduk sebelum berbicara. Suara yang selama ini selalu meninggi, kini lirih, hampir seperti permohonan. Aku minta maaf. Ibu terlalu takut kehilangan anak ibu. Sampai ibu lupa, anak ibu sudah punya rumah yang baru. Kamu." Dadaku bergetar. Air mata jatuh begitu saja. Kata-kata itu adalah pintu pertama yang benar-benar terbuka untukku. Aku menatap Dimas, menatap ibu mertuaku, menatap setiap luka yang masih membekas. Aku tahu ini tidak akan hilang dalam semalam. Tapi setidaknya ada yang mencoba memperbaiki. Dan itu sudah lebih dari cukup untukku. Aku memeluk ibu mertuaku perlahan. Pelukan yang tidak sempurna, namun jujur. Dimas menggenggam tanganku erat,
seolah takut aku menghilang lagi. Rumah mereka masih sama. Dindingnya tidak berubah. Masalahnya juga tidak. Aku masih takut. Aku masih menyiapkan hati untuk rasa sakit yang mungkin kembali datang. Tapi kali ini, aku tahu aku tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku pulang karena kalian akhirnya menerimaku sebagai keluarga." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di rumah itu, aku benar-benar merasa disambut. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai menantu, sebagai istri, sebagai bagian yang tidak ingin mereka lepaskan lagi.